Panas terik hari ini tidak mengurangi aktivitas bat yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, jadi tadi pagi dipenuhi dengan bat-bat yang bermuatan batu bara melintas ke arah utara. Jadi siang hari ini, siang menuju sore, akan dipenuhi dengan bat yang bermuatan batu koral. Karena kebutuhan batu koral untuk di Kaltim saat ini cukup lumayan ya, sangat tinggi permintaannya. Nah, ini Marindo Pasifik 6 dan Maritim Perkasa 2320 bermuatan batu koral. Jadi hari ini cukup menyengat panasnya ya, sangat gerah sekali panasnya hari ini. Jadi memang dari perkiraan dari BMKG, sebagian wilayah Indonesia mengalami cuaca yang cukup panas ya, agak ekstrim panasnya. Walaupun tadi pagi dan tadi malam itu sempat gerimis ya di kota Samarinda. Nah, ini persis di bawah jembatan Mahakam yang baru bermuatan batu koral. Sementara aktivitas roda 2 dan roda 4 cukup ramai yang melintas untuk siang menjelang sore. Jadi di sana itu sudah cukup banyak ya. Saya nggak tahu itu bermuatan apa yang tertutup terpal. Biasanya sih kalau dari arah utara dia bawa bahan peledak untuk tambang batu bara. Nah, itu di sana itu. Ini coba kita lebih dekat lagi. Ini ada bis yang melintas ya, tiba-tiba goyang jembatan. Agak ngeri-ngeri sedap saya. Rupanya sudah cukup banyak ya. Ada juga oil bus yang kosongan, mungkin kembali ke arah selatan. Nah, itu di sana itu oil bus. Dan ternyata dan posisi Sungai Mahakam pada saat hari ini yang menjelang sore itu sangat surut sekali ya. Jadi kelihatan sekali di tepi. Nah, itu sangat surut sekali. Ini kok agak-agak pelan ya, mungkin pengaruh dari Sungai Mahakam ini harusnya cukup deras. Bat Tuah Kenangan 04, saya nggak ngerti itu bermuatan apa, apakah bahan peledak. Karena kalau yang tertutup begitu dari arah utara, terutama dari pelabuhan Yosudarto Samarinda, itu mereka biasanya bongkar bahan peledak ya. Nah, tahu ini kapal apa? Kayaknya penyedot pasir itu. Nah, kelihatannya ada 2 lagi, 3 ya. Ada 3 bat yang segera melintas bermuatan batu koral. Ini estimasi saya di 200 feet, ada 180 feet. Kok dia muter ya? Apakah dia parkir di depan Karangasem? Mungkin tunggu temannya yang lagi unloading selesai, mungkin dia besok masuk gitu ya. Nah, itu coba lihat, ada bis Balikpapan melintas. Jadi hari ini cukup pol panasnya ya. Sangat pol. Saya dari tadi mau buat video, cuman nggak tahan. Kelihatannya kita di sini nggak ada tempat lindungan ya. Jadi saya putuskan agak sore hari sedikit, baru kita bisa buat video.
aktivitas pada siang hari ini menjelang sore sangat-sangat ramai ya. Nah, ini ditambah lagi roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan Mahakam. Jadi suara kita harus agak kencang sedikit ya, karena gemuruh suara engine kendaraan ini mengalahkan suara kita ini. Nah ini. Jadi ini video ini saya ambil di tanggal 8 November tahun 2024, pada sholat Jumat ya. Nah, ini kok agak muter balik kelihatannya, atau dia tambat di depan Karangasem. Ini. Kedua yang bisa melanjutkan. Ini tertatih-tatih loh. Bat yang bermuatan bahan peledak, nggak salah ya. Itu tertatih-tatih itu saya lihat. Karena harusnya cukup deras ini, cukup deras. Ini coba lihat, tertatih-tatih dia melintas menyusuri Sungai Mahakam. Karena apalagi di posisi di hulu sungai itu banjir, itu saya bisa pastikan agak kendaraan bus dan takbut itu agak tertatih-tatih kalau dia menuju ke arah hulu sungai ya. Ini bisa kita saksikan tuh banyak material sampah ya, kiriman dari hulu sungai. Ini bisa menandakan bahwa di hulu sungai itu banjir gitu ya. Ini bahkan takbutnya sampai gandeng 2 ya, paralel gitu. Namanya paralel atau apa ya? Nah itu di sana emang cukup berat, harus sangat nampak sekali kalau dari jembatan Mahakam. Nih, ditambah lagi kameranya goyang juga setiap ada kendaraan yang melintas nih. Agak ngeri menurut saya. Ya bisa dimaklumi lah ya, karena cuaca kita tadi pagi ya kurang lebih jam 6 itu sangat bagus sekali. Cuman ketebalan dari embun itu sangat tebal, jadi agak sulit kita buat videonya. Kita nggak bisa menembus tebalnya embun tadi pagi ya. Jadi untuk hari ini saya putuskan di siang menjelang sore saya buatkan video. Coba lihat itu, mereka sampai paralel ya. Oke. Sorry kameranya goyang, ada kendaraan besar yang melintas. Bisa saya buat stabil. Nggak bisa saya buat stabil ya, karena kendaraan besar yang melintas ini agak ngeri-ngeri menurut saya ya. Ini coba lihat, belum bisa terlihat dengan jelas kapasitas batnya berapa, ukuran berapa ya. Ini sampai gandeng 2 dia. Gimana kalau melintas lautan Selat Makassar ya? Sementara batu ini kan batu dari Palu ya, pasti lebih tertatih-tatih lagi ya. Karena dari Samarinda menuju ke Muara itu kurang lebih di 20-25 mil lah ya jaraknya itu.
Itu baru sampai muara, belum sampai posisi angkoret. Mungkin posisi angkoretnya bisa sampai tambah 5 sampai 10 lagi gitu ya. Kalau bermuatan begini dengan kecepatan begini ya, bisa saya pastikan ya 3-4 hari lah ya baru tembus. Sementara kita dari Melak aja, dari Melak, tapi itu dari Samarinda menuju ke Melak itu bisa sampai 1 minggu loh. Jarak tempuhnya gitu ya, cukup jauh karena dia melawan arus gitu ya. Beda kalau dari Melak ke Samarinda mungkin agak lebih cepat ya, karena terbawa arus dia. Nah ini. Oh, yang tadi satunya itu justru tambat sana di depan Karangasem. Nah itu kemungkinan dia besok pagi ya, baru geser menuju ke Jeti. Mungkin biasanya seputaran sini aja nggak jauh. Ini coba lihat nih, tertatih-tatih dia sampai paralel begitu. Dari walaupun sudah dibantu asis ya, dibantu dorong sama Herlin. Oh, dia melepaskan tali ikatannya. Oke. Benar nggak sih? Braukel 17. Oh enggak, talinya nggak dilepas masih. Saya nggak paham nih maksud tujuan ini apa nih. Dia bermanuver zigzag kiri kanan gitu ya. Nah itu coba lihat, bisa dilihat dengan jelas ya. Bermanuver zigzag dia. Oh tapi kapal pandunya juga melepaskan diri. Apakah dia standby di Karangasem juga gitu ya? Kemungkinan gitu tuh. Kapal pandunya aja melepaskan diri juga gitu kan. Nah ini kemungkinan dia tambat di sini nih, di dekat jembatan yang baru. Oh iya, itu bermanuver dia. Rupanya cuma 1 unit tadi yang dilanjutkan melintas di bawah jembatan. Yang 3 unit ini kelihatannya standby ya. Biasanya sih permintaan dari takbutnya itu sendiri ya, bukan kemauan dari pandu. Permintaannya bagaimana? Kalau pandu itu tugasnya untuk membantu asis melintaskan di bawah jembatan. Nah ini. Rupanya untuk bat yang kosongan yang kembali ke JT untuk hari ini nggak begitu banyak ya. Karena tadi pagi itu mungkin kurang lebih di 50 sampai 70 unit bat yang bermuatan batu bara itu menuju ke arah utara, kemungkinan menuju ke posisi angkoret. Nah ini tidak begitu banyak yang melintas ya, yang kosongan maksud saya, mungkin ada beberapa unit saja. Karena di tadi pagi itu cukup banyak, cuman kita dokumentasi itu tidak memungkinkan karena embun tadi pagi itu cukup tebal. Jadi kamera kita nggak bisa menembus tuh jaraknya mereka gitu ya. Walaupun bisa nembus tapi nggak maksimal, nggak terlihat dengan jelas hasilnya gitu ya. Nah ini itu di sana. Coba lihat kendaraan yang melintas. Ini kecuali Sabtu Minggu kali ya. Agak kurang yang melintas di Jembatan Mahakam.
Kalau di hari kerja ya gini selalu ramai, padahal orang pulang kerja udah dari tadi kan, kurang lebih di jam 11 siang tadi kan, karena ini hari Jumat juga. Nah ini coba lihat, baknya bermanuver cari tempat tambat ya, bukan tempat tambat sih, posisi angkoret ya di tepi sungai. Nah itu, ini ada 3 unit ya. Tempat bongkarnya mereka tuh di sana, sangat dekat sekali di sisi Big Mall. Itu tempat bongkarnya mereka, ini stockpile mereka. Nah ini rupanya yang ramai tadi cuman tadi pagi ya, untuk siang ini nggak seberapa banyak. Biasanya dia barengan, naik barengan, turunnya barengan gitu ya, gitu. Dia satu kali asis aja gitu kan. Tapi bukan berarti di luar dari jadwal itu tidak dilayani juga gitu kan. Kemungkinan mother vessel di posisi angkoret itu satu buyer ya. Contoh kan seperti PT Bayan gitu kan, mungkin PT Bayan tadi dia menyiapkan mother vessel itu mungkin lebih daripada satu, jadi dia menggunakan tongkang harus lebih banyak, atau menggunakan bat itu lebih banyak gitu ya. Ini sangat cetar menurut saya panasnya. Kalau kita ambil video dari sisi selatan nggak ada lindungan, kalau sisi utara ini masih terlindung akan kerangka jembatan ini. Nah ini pelindung kita gitu ya. Memang untuk beberapa hari ini memang apa ya, cuaca sangat panas. Oh tapi ini kelihatannya ini satu unit lanjut nih, ada dibantu asis. Apakah benar dibantu asis untuk melintaskan di bawah jembatan, atau dia nanti depan sini bermanuver lagi ya. Tapi itu juga muter, bingung juga saya ngelihat. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana ya. Maunya dia bagaimana gitu. Padahal tadi dia bermanuver di bawah jembatan yang baru nih, udah tinggal apa ya, sangat dekat sekali udah melintas di jembatan makam yang lama. Nah ini sinar mataharinya betul-betul panas, ditambah lagi apa ya, hawanya tuh betul-betul lengket di badan, ditambah lagi di malam hari itu, aduh sangat gerah. Seperti di Timur Tengah kali itu ya. Seperti di kejadian di Spanyol ya, mana ya, Spanyol atau Portugal ya, itu banjir sampai menelan korban cukup banyak itu, sampai wali kotanya di demo dilemparin lumpur. Memang sebelumnya nggak pernah terjadi begitu. Mungkin curah hujannya nggak selebat seperti kita di sini gitu kan. Itu, nah mungkin sekarang sudah ada pergeseran pergeseran cuaca gitu ya, karena di sebagian Timur Tengah seperti Irak sudah diturunin salju, bukit-bukit yang ada di Madinah sama Mekah itu sudah ditumbuhin lumut gitu ya. Berarti kan ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran cuaca. Nah, kemungkinan nanti ke depan siapa tahu di Afrika yang biasa panas berkepanjangan sekarang diturunin salju gitu kan. Bisa aja terjadi, kenapa enggak gitu kan. Nah ini kelihatannya, tapi dia bermanuver, bingung juga saya. Kita
kita lihatlah yang mana yang berhasil dilintaskan. Ini berita gembira buat pecinta timnas ya. Direncanakan tanggal 7 November kemarin ya, Kevin Dick itu akan disumpah di Denmark sana. Nah, ternyata ada pergeseran, kemungkinan hari ini tanggal 8. Kemungkinan dia masih ada kompetisi gitu ya, dia tidak bisa meninggalkan. Saya sangat apresiasi gerak cepat subsetnya tim PSSI. Tidak perlu lagi ambil sumpah di Kemenkumham di Jakarta, cukup di kedubes negara mana yang terdekat bisa dia ambil sempat sumpah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Kevin Dick nanti bisa memperkuat timnas kita pada saat melakoni zona 3 melawan Jepang ya, dan Saudi Arabia dan Indonesia. Ya, kita berharap tahan imbang deh gitu guys. Tahan imbang aja udah senang sekali kita gitu. Karena kita tahu sendiri ya, kita tuh sadar diri lah ya, kita ini peringkat 130 dunia, sementara di Jepang tadi peringkatnya 18 dunia gitu kan. Coba 100 berapa selisihnya, hampir 117. Menahan imbang aja gitu ya. Ya mudah-mudahan juga Mister cederanya nggak parah, bisa kembali memperkuat timnas Indonesia gitu ya. Cuman ada konfirmasi dari Asnawi Aniko Alam itu mengalami cedera ya. Saya nggak tahu cedera apa, mudah-mudahan juga kapten kita itu segera cepat pulih gitu ya. Kalau saya sih lebih senang kapten itu Jesus gitu ya, lebih dewasa menurut saya. Nah ini kelihatannya yang dibantu asis diloloskan di bawah jembatan Mahakam. Ini serba salah, berlindungnya juga panas, nggak berlindung apalagi, ditambah lagi goyangan jembatan pada saat ada kendaraan yang besar melintas. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kemarin kabar gembira buat warga Amerika, pemilihan presiden di Amerika dimenangkan oleh Donald Trump. Ya kalau bisa tidak ada lagi yang namanya pembantaian, genosida yang mengatasnamakan ini ya. Tidak ada lagi backing-backingan yang namanya untuk menginvasi negara orang ya. Tidak ada lagi. Karena masyarakat di Timur Tengah itu juga manusia. Ini Mitra Baruna 1. Oh, mereka minta berurutan untuk melintas. Makanya satu yang di depan tadi bermanuver muter. Oh gitu. Mungkin berdasarkan orderan nih ya, mereka siapa yang lebih cepat itu yang dipandu gitu kan. Itu kaptennya say hello ke kita. Good luck Cap. Mitra Baruna 1. Ini cukup deras, coba lihat, harusnya cukup deras. Karena airnya lagi surut-surutnya ya. Kita kembali lagi masalah Presiden Amerika Donald Trump. Saya ingat pada saat dia jadi presiden,
pada saat dia berkunjung ke India. Jadi masyarakat India yang Muslim itu betul-betul dizolimi ya, seingat saya. Setelah Donald Trump kembali ke Amerika, timbullah aturan-aturan yang nggak jelas di India. Semua harus beragama Hindu, tidak boleh beragama lain. Kalau enggak diusir dari negara India. Dan tempat-tempat ibadah selain kuil itu dibakar ya. Itu sangat-sangat menyakitkan hati buat umat Muslim pada saat itu ya. Karena Amerika tidak ada pilihan lain. Donald Trump dan Kamala Harris, sementara Kamala Harris ini bisa dikatakan kelanjutan dari Joe Biden. Jadi tidak ada yang menguntungkan bagi umat Islam. Semuanya umat Islam tertindas oleh perbuatan Amerika. Nah ini Merlin 12. Ini batu split. Ini cukup berat loh ya, karena cukup padat mereka. Dibandingkan masanya untuk batu bara lebih berat batu split ini, karena dia dihancur ukuran kecil begitu, lebih berat masanya dibandingkan batu bara. Hanya karena antrian mereka nggak mau ngalah ya. Jadi salah satu ini itu berkorban bermanuver, padahal tadi sudah cukup dekat sekali gitu kan, sudah posisi di bawah jembatan. Tiba-tiba dia bermanuver untuk untuk ngasihkan antriannya dia, antrian yang ke belakang gitu ya. Menurut saya ngabisin dolar. Ya tapi namanya aturan ya, gimana lagi ya. Nah kalau memang satunya itu dia memilih untuk tambat angkoret sana ya, milih di sana dia. Modal One, bener nggak sih nama batchnya ini? Modal One nomor 10 18. Ini coba lihat nih gandengannya mereka. Apa namanya ini, paralel ya. kayak macam tarik tambang. Coba saya kadang-kadang istilah-istilah dilihat itu banyak juga yang nggak paham saya, istilah-istilahnya mereka gitu ya. Ini modal One 10 18. Di belakang modal One ini ada Liu Samudra. Coba itu lihat tali tambangnya, mereka tarik menarik ya. Ini kelihatannya batchnya ukuran 180 feet ini. 180 feet kurang lebih 3000 ton. 2500 sampai 3000 lah ya estimasi. Nanti kita bisa lihat dari draft. Ini Lius. Ini kalau dia melintas Selat Makassar ini tertati-tati juga ini, karena lebih deras lagi harus di sana ya. Nah ini batnya si Master 2. Ini full betul-betul sama batu split juga ini. Full batu split. Pakai ramdur depan. Ini 180 feet. Padahal sangat langka loh kita menemukan 180 feet pada zaman dulu ya. Rata-rata yang di hulu sungai itu bat itu untuk angkutan kayu lok. Nah ini ada penjaganya, itu batu splitnya ya. Ukuran berapa mili itu. Ini moodnya cantik sekali nih, nggak berbukit-bukit, tiba-tiba rata gitu ya.
tapi di situ ada bekas crackling. Ini bisa saya pastikan dia menggunakan excavator nih. Nah ini dari split, karena ada banyak pembangunan sekali di Samarinda ini, terutama proyek-proyek yang belum selesai itu mungkin harus segera diselesaikan, seperti drainase, peningkatan kualitas jalan, terus bangunan-bangunan juga cukup banyak masih yang direnovasi ya. Kita juga sudah cukup lama juga tidak membuat video di tunnel terowongan di Samarinda. Sudah sampai berapa persen, karena kemarin itu agak sulit menurut saya ya. Masyarakat sananya itu pada saat kita buat video itu kelihatannya dukungannya kurang gitu ya. Padahal tujuan kita menginformasikan ke halayak ramai, persentase dari pembangunan udah sekian persen gitu loh. Itu tujuannya, tidak ada unsur-unsur yang lain. Itu seperti apa, pembangunan pasar pagi gitu ya, itu kan direhab habis, bukan rehab sih, bongkar habis baru dibangun lagi gitu ya. Gitu tujuannya kita, untuk menginformasikan ke masyarakat, karena membangun itu dia menggunakan pajak dari masyarakat. Pada saat kita bayar pajak, coba lihat motonya, bayar pajak Anda, awasi penggunaannya gitu kan. Ini pada saat kita ngawasin penggunaannya kok banyak banget aturan-aturannya yang menurut saya agak nyeleneh gitu ya. Kepingin sih berdebat, cuman males aja gitu kan. Kadang-kadang kalau orang di lapangan begitu diajak berdebat tuh kebanyakan adu otot gitu ya, bukan adu argumen. Nah ini kelihatannya sudah cukup sepi juga. Dari sisi selatan itu ada LCT, akan segera melintas juga. Itu LCT nya. Biasanya LCT kalau dari arah selatan itu bawa kendaraan alat berat seperti Exa, doser gitu kan, karena dari arah selatan ini ada kayak semacam apa ya, tempat rentalan UT gitu kan. Tapi sepertinya ini kosongan, apakah mereka habis bongkar alat berat ini? Jadi nggak terasa udah hampir jam 4. Nggak terasa gitu. Tadi kita sebentar untuk menghilangkan biar mataharinya agak lindungan sedikit gitu ya. Tiba-tiba udah jam 4 gitu ya. Nanti tiba-tiba udah gelap. Nggak terasa besok pagi lagi gitu kan. Tapi kalau pagi nyata bat yang bermuatan batu bara pasti ada yang melintas. Nah itu kan di tepi itu, di tepian sungai itu kelihatan sudah ada berapa unit yang standby. Saya nggak ngerti itu apakah estafet atau bagaimana mereka, atau imbal lagi, nggak paham saya. Itu sudah cukup lama ya, artinya beroperasi di situ. Saya belum bisa menemukan lagi jawabannya. Kalau mereka ngimbalnya dari mana gitu ya. Karena seputaran dari situ tidak ada jeti, tidak ada tempat tumpukan batu bara. Itu kecuali di daerah Lobakung itu bekas galangan kapal gitu ya. Itu ada. Saya lihat apakah mereka menggunakan izin tersus atau izin gimana, tapi yang jelas kalau mereka tidak punya izin jeti nggak bakal bisa loading. Sangat sulit sekarang. Beda pada zaman dulu ya. Di bawah tahun 2000 atau di bawah tahun 2015 lah ya. Itu banyak apa ya? Diakal-akalin. Diakal-akalin gitu kan. Nanti umpamanya numpangnya di GTA, tiba-tiba mereka loadingnya di GTB gitu kan. Itu bisa aja diatur gitu kan. Yang penting ya tahu sendiri lah gitu kan. Nah, jadi pada saat Pak Jokowi pegang, ditambah lagi Pak Prabowo sekarang lebih tegas lagi,
Makanya di zaman Pak Prabowo ini baru hitungan hari di Kementerian Komunikasi dan Digital, jadi staf-stafnya itu ternyata membackingin situs judi online. Jadi di rekeningnya dia sempat disita dengan nominal kurang lebih 85 miliar. Itu jadi bekas Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat zaman itu minta diperiksa dia. Ya kalau memang enggak merasa membackingin, kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus takut gitu menurut saya? Jadi Pak Prabowo ini betul-betul tegas. Yap, saat ini betul-betul mengejar food estate yang ada di Papua ya. Itu ambisi sekali dia menyesuaikan dengan janji mereka, karena ada beberapa titik sudah uji coba makan gratis. Nah ini LCT yang tadi Transindo 8, kelihatannya mereka sudah bongkar muatan. Apakah bongkar, oh ini kapasitas 2000 ton. Iya benar. Oh enggak ya, iya kurang lebih 2000 dari draftnya terlihat. Nah ini Transindo. Jadi mungkin itu saja aktivitas BAT dan TB yang melintas di Sungai Mahakam untuk siang menuju sore hari. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.